Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik kakak. Oke. Bang Jupri apa kabar bang? Baik kakak. Baik. Kalau Bang Abdi apa kabar Bang Abdi? Kabar baik Kanela. Iya, kabar baik. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah, kakak di sini mau menyebutkan satu persatu yang bertugas melayani di ibadah online sekolah minggu. Dimulai dari song leader ada Bang Jupri Manado. Halo adik-adik. Dan ada Kanela di sini. Lalu ada pemusik kita Bang Abdi Sitompul. Halo adik, halo kakak abang. Halo Bang, oke. Dan yang berkhotbah nanti ada Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Halo Bang. Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah, kita mau bernyanyi bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang terhebat. Yuk adik-adik kita sama-sama untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan Dia yang terhebat. Semangat ya adik-adik. Oke. Dalam
kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran dan diri kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. untuk pagi ini. Tuhan masih memberikan kesehatan pada kami. Tuhan masih memberikan kesehatan pada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin kami Tuhan pimpin kami dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah gabungan Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu 16 setelah Trinitatis tanggal 19 September tahun 2021 dengan tema Anak Tuhan Penuh Kasih. Nah, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari NKB nomor 7 ayat 1 dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masyurkanlah Tuhanmu. Hai yang atas langit, turut memuji Tuhan, muliakanlah penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan, melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Nah, sekarang adik-adik kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 588 nomor 1. Nah, judul lagunya Tasombah Totong. Nah, tapi adik-adik silakan duduk ya. Tasombah totong, nasunggo gori, tadok maatong, songkal Tuhani.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang kedua, berbunyi demikian. Kita bersama-sama mengucapkannya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita bernyanyi ayat yang kedua sambil kita bangkit berdiri. Hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang berlimpah sukacita hari ini? Saya. Wih, puji Tuhan semua kakak abang dan adik-adik di rumah ya. Nah, kita akan bernyanyi adik-adik pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan 4 berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Tetap berdiri adik-adik, semangat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
lagi penghukuman di hatiku. Di hatiku, di hatiku, kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik jangan lupa duduk ya. Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku yang sekolah minggu nomor 229 ayat 1, Tuhan Yesus tidak berubah. Nanti pengulangan yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Karolin nih dalam pembacaan Warta Gabungan tanggal 19 September 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, mari kita menyaksikan persembahan pujian dari kelas TKA dan kelas 8. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih
Seksi Sekolah Minggu akan mengadakan acara seminar parenting dengan tema Warisan untuk Anakku, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Acara akan dilaksanakan secara virtual via Zoom pada hari Sabtu di tanggal 25 September 2021 di jam 1 sampai setengah 6. Narasumber Ibu Pendeta Dr. Beni Sinaga dan Bapak Igrea Siswanto, Eskom STH. Dalam acara ini juga akan diberikan pemaparan dan diskusi mengenai kegiatan pelayanan sekolah minggu HKBP Rawamangun. Seluruh orang tua dari anak sekolah minggu di usia 0 sampai 15 tahun diundang untuk hadir dalam seminar ini. Warta selanjutnya, pendeta, majelis, gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 13 September sampai 19 September 2021. Selamat ulang tahun. Nah, kita akan bernyanyi bagi yang ulang tahun adik-adik. Oke Bang Abdi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpinlah kamu. Padamu adikku, padamu temanku, padamu Kanela, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpinlah kamu. Padamu adikku, padamu temanku, padamu Kanela, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpinlah kamu. Padamu adikku, padamu temanku, padamu Kanela, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Selamat ulang tahun Kanela. Selamat tahun Kanela. Adik-adik, teman-teman. Terima kasih Bang Abdi, terima kasih Bang Jupri. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Karolin mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar di hari Minggu
26 September diambil dari Nats 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 dengan tema Tuhan yang memimpinku. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumun. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita siapkan hati diri kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pendeta. Tetapi kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Ku suka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Walaupun hingga hari ini kita belum dapat ibadah dengan tatap muka langsung atau offline, tapi pemujian penyembahan kita kepada Tuhan tetap senantiasa berjalan. Kiranya adik-adik juga bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam pertumbuhan iman kita di ibadah minggu hari ini tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 dimulai daripada ayat 8 sampai ayat 10. Ayo adik-adik yang di rumah coba buka Alkitabnya. Kalau adik-adik yang kecil tidak bisa membukanya dengan cepat, minta bantuan sama papa mama atau kakak abang yang di sampingnya. Ayo 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayat 10.
Udah dapat? Oke. Adik-adik, mari kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo, siapa pernah mendengar cerita 1 lidi, 5 lidi, 10 lidi, 20 bahkan 50 lidi? Ayo, siapa pernah mendengar ceritanya? Kalau 1 lidi, gampang gak dipatahkan? Gampang. 2 lidi, gampang gak? Gampang. 5 lidi, masih, tapi udah mulai agak susah, alot. 10 lidi, bagaimana? Tambah alot. 20 lidi, bagaimana? Waduh, mikir ya, tenaga adik-adik. Apalagi 50 lidi. Kenapa? Kenapa tidak sama kekuatan antara 1 dengan 50 atau 20? Ada apa sih? Di sini menggambarkan kesatuan. Pentingnya kesatuan dalam hidup kita, Petrus mengajak kita melihat kesatuan adik-adik dengan orang tua, abang, kakak, atau tetangga, itu sangat penting sekali. Di dalam kesatuan itu dikatakan, orang percaya harus menunjukkan kualitas dia sebagai orang yang memiliki kesatuan di dalam Kristus Yesus dan juga dengan sesamanya. Kesatuan dalam hal apa? Coba kita lihat. Adik-adik, ada beberapa poin kesatuannya. Seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati. Yang mana kita sudah miliki adik-adik? Yang mana sudah ada sama adik-adik? Seia sekata. Sudahkah kita sudah seia sekata? Dengan papa mama kita? Dengan abang kita? Kalau orang yang seia sekata itu, dia memiliki komitmen dia. Apa yang dikatakan? Hidup takut akan Tuhan, tetap dia takut akan Tuhan. Tidak lari-lari. Setelah itu dikatakan seperasaan. Bagaimana adik-adik bisa seperasaan? Contoh, ketika adik-adik berjalan, ya, melihat seorang pengemis yang belum makan. Adik-adik berjalan sama orang tua, sama papa atau mama. Minta tolong Pak, minta tolong Nak, saya belum makan. Padahal adik-adik pegang makanan. Makanan itu makanan kesukaan adik-adik. Kalau makanan gak kesukaan, mungkin kita langsung ngasih. Makanan itu makanan kesukaan adik-adik. Maukah berbagi?
Kalau kita lihat dari jauh, oh kasihan ya, jalannya terseok-seok gini. Tambah dekat, dilihat lagi kakinya itu bisulan, bau. Dia katakan belum makan, sangat lemah. Bagaimana adik-adik? Maukah memberi? Orang yang seperasaan tidak cukup hanya mengatakan kasihan, tapi mau berkorban, membantu. Meskipun itu adalah makanan kesukaan adik-adik, bagi dua. Silakan dimakan Pak, silakan dimakan Bu, silakan dimakan Bang. Itu teladan Kristus Yesus bagi adik-adik. Mengasihi saudara-saudara. Ini yang ketiga. Ayo, bagaimana adik-adik? Sudahkah kita mengasihi saudara-saudara? Ingat, kalau mengasihi saudara-saudara, tidak mau berantem. Apapun yang terjadi, keperbedaan apapun yang terjadi, tidak berantem. Masa kecil kita, jika diikat dengan nuansa yang indah saat bersaudara, setelah besar kita nanti, itu menjadi kenangan yang indah sekali. Tapi jika masa kecil kita dihiasi dengan berantem, ntar setelah dewasa nggak ada kerinduan. Mau jumpa, malas abang itu kan begini. Malas kakak itu kan begini. Malas adik itu asal datang merugikan. Hati-hati. Kita mengasihi saudara kita karena dia adalah bagian hidup kita. Dikatakan lagi penyayang. Ayo, kalau siapa pernah memelihara binatang, kalau kita memelihara anjing, memelihara meong atau kucing, memelihara ikan atau yang lainnya, siapa pernah? Kalau kita memelihara binatang, bagaimana kalau memelihara anjing? Dielus-elus, sayang. Kucing juga dielus-elus. Kalau ikan bagaimana? Dielus-elus. Mati. Ikan bagaimana? Dikasih makan, digerak-gerakin di akuarium. Dia senang. Itu menunjukkan bagian rasa sayang kita kepada binatang. Kalau kepada manusia bagaimana rasa sayang kita? Wah, di sini adik-adik. Rasa sayang manusia kepada manusia. Juga rasa sayang kita kepada saudara kita harus dipenuhi dengan kelemah lembutan. Coba rasa sayang sama kucing atau anjing dicabutin bulunya satu-satu. Kalau enggak kena cakar kamu. Atau kena gigit kamu. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita berperilaku menyakiti saudara kita. Kita katakan sayang tetapi kita cabutin. Kita pukulin, itu enggak benar. Terakhir dikatakan rendah hati. Adik-adik yang terkasih, bagaimana sih rendah hati? Hatinya direndahkan atau gimana tuh? Ayo, bagaimana rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari segala yang ada dalam hidupnya adalah titipan Allah. Adalah anugerah Allah untuk melengkapi orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak sombong. Ketika Tuhan memberikan kepintaran dan hikmat menjadi juara, dia tidak mengatakan ini loh hasil upayaku. Tapi dia mengatakan Tuhan memberikan aku hikmat. Ketika dia mendapat hadiah yang banyak dari orang tuanya. Ini loh, papa saya kan kaya, bisa beli ini. Dia tidak mengatakan itu.
ada berkat Tuhan diberikan kepada papa saya, sehingga papa saya bisa membelikan mainan buat saya dan mau berbagi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita diajak bagaimana untuk satu sebagai tubuh Kristus menyatakan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya bagaimana? Nah, ini yang kedua. Jangan jadi manusia yang duniawi. Kenapa? Kita lihat ketika adik-adik disakiti, ketika adik-adik didorong, ketika adik-adik dipukul, apa sifat yang muncul? Ingin membalas. Amang pendeta ingat dulu waktu kecil, ya. Jadi berantem ditulis nama bapaknya di sini. Ini loh bapakmu kupijak-pijak katanya gitu. Karena berantem, datang yang satu lagi lawannya. Ini ditulis lagi nama bapak lawannya ini. Iya bapakmu juga kupijak-pijak katanya. Waduh. Hati-hati adik-adik, firman Tuhan mengatakan, jangan balas caci maki dengan caci maki, itu dosa. Itu berarti kita sama dengan dunia. Kalau kita balaskan kebencian, sakit hati, akhirnya apa? Yang timbul adalah intip mengintip. Kapan lu lewat dari dekat got itu, gua dorong lu. Nah, itu udah dosa. Itu dosa adik-adik. Kebencian dalam diri kita akan membuat kita melakukan upaya-upaya yang berbuahkan dosa dan kejahatan. Untuk itu adik-adik, mana lebih gampang mengintip orang untuk melakukan kejahatan kepadanya atau memaafkan dia? Yang paling mudah, maafkan dia. Capek kamu mengintip dia untuk melakukan kejahatan kepadanya. Kalau kamu memaafkan dia, doakan. Tuhan akan memberikan pengampunan, menggerakkan hatinya dengan damai. Di sini, karena apa? Adik-adik, karena Tuhan manggil adik-adik untuk menjadi berkat. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Terlebih kepada saudaramu seiman. Menjadi berkat bagi setiap manusia, terlebih orang-orang percaya. Yang kita sama-sama berdoa, itu penting dalam hidup kita. Menjadi berkat bagi mereka itu sangat indah adik-adik. Ketika kita tidak mampu apa-apa, tapi orang minta tolong kepada kita, berarti pertama sekali dia menghargai adik-adik. Dia menghargai keberadaan adik-adik. Satu sukacita toh. Kita yang gak ada apa-apanya, ada orang minta tolong. Kita yang gak ada punya kekuatan apa-apa, orang minta, bisakah begini? Suatu penghargaan bagi hidup kita. Itulah menjadi berkat. Ketika hidup kita punya dampak kepada orang lain, kita sudah jadi berkat. Apa yang paling gampang? Senyum. Tapi saat ini sehebat pun apapun senyum kita, pakai masker, sehingga semanis apapun senyum adik-adik gak nampek. Yang apa-apa? Tepuk tangan. Ayo coba tepuk tangan dulu di rumah. Tepuk tangan. Apalagi yang bisa? Kalau orang melakukan yang bagus, good job. Hebat.
Kalau kita menjadi berkat begitu, mampu mengangkat orang lain. Terakhir dikatakan, bagi adik-adik yang dikasihi, di sini, hati-hati. Seringkali kita lupa siapa kita. Kita tidak jaga omongan kita. Kita tidak jaga perkataan kita. Kita tidak jaga apa yang kita katakan, kita ungkapkan. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mau hidup, mau sukacita, mau berharga, jaga yang satu ini. Unik loh adik-adik, Tuhan berikan 2 telinga, Tuhan berikan 2 tangan, Tuhan berikan 2 mata, Tuhan memberikan 2 lubang hidung, tapi Tuhan memberikan 1 mulut, 1 lidah. Ayo, siapa 2 lidahnya? Pernah lihat lidah ular? Lidah ular 2 atau 1? Lidah ular itu bercabang. Lidah kita cuman 1. Mulut kita, bibir kita cuman 1. Tapi bisakah kita menguasainya? Sangat susah. Coba adik-adik pikirkan. Renungkan dulu 1 minggu ini. Perkataan apa yang kita telah katakan kepada papa mama? Perkataan apa yang telah kita ucapkan kepada abang, kakak, dan adik? Mana lebih banyak? Perkataan yang membuat mereka bersukacita atau membuat papa mama kecewa? Adik-adik yang dikasihi. Kenapa Kenapa Petrus mengingatkan kita dalam perkataan lidah dan bibir? Hal yang paling susah dilupakan adalah ketika kita mengucapkan kata yang gak benar, akan diingat terus. Ketika adik-adik berbohong akan diingat terus. Ketika adik-adik culas, ketika adik-adik sombong akan diingat terus. Dan itu akan melabelkan siapa kita. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, walaupun 1 mulut kita, Tuhan berikan 1 lidah, mari kuasai. Apa yang keluar dari sini? Pertama, pemujian kepada Tuhan, nyanyian. Kedua, perkataan berkat dan sukacita. Ketiga, perkataan yang memberikan hidup dan semangat baru. Supaya setiap orang yang mendengar merasa ada rasa adem, ada rasa tenang. Iya loh, kalau dekat si Anu itu saya tenang banget. Karena apa? Enggak sedikit pun dijumpai perkataan yang menyakitkan. Itu adik-adik. Dari situ maka kita nampak mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, yang penuh sukacita. Sama seperti tema minggu kita, anak Tuhan penuh kasih. Adik-adik yang dikasih, anak Tuhan penuh kasih. Yang diikat di dalam keberagaman. Di mana seperti tubuh Kristus. Kalau tubuh tidak pernah tangan mengatakan gak perlu kaki, gak pernah kaki mengatakan gak perlu kepala, gak pernah kepala mengatakan gak perlu badan. Semuanya perlu. Hidup kita juga demikian. Kita tidak pernah bisa mengatakan tidak butuh si A, si B. Di waktunya kita akan membutuhkan orang lain.
sehebat apapun kita, mari kesatuan tubuh Kristus itu kita pelihara dengan seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati. Waspada, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Jangan keluar perkataan yang menyakitkan dari mulut kita. Biarlah mulut kita pakai menaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik di dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus melingkupi dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan melayakkan kami beribadah dalam minggu ini, meskipun secara online. Kami percaya di dalam kasih Tuhan, Tuhan melingkupi kami beserta orang tua kami, kakak dan abang kami, juga kakak dan abang, guru-guru sekolah minggu dan pendamping sekolah minggu. Inilah ibadah kami Tuhan, sempurnakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau serahkan seluruh proses pendidikan kami, pembelajaran kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan curahkan, sehingga menjadi hikmat dan kepintaran bagi kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakailah kami sebagai bagian daripada tubuh Kristus untuk menyatakan kebaikan dan berkat serta sukacita, agar kami satu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya adik-adik persembahannya bisa langsung dikirim ke gereja atau dikirim melalui nomor rekening yang ada di layar atau QR yang ada di layar juga. Sambil kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan 2, Hupasahat Matu Yesus. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Hupasahat matu Yesus, saluhut namoluki. Hupasahat matu Yesus, saluhut namoluki. Rohana pambahenaku, saluhut natikiki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nadiriki. Hupasahat matu Yesus, saluhut namoluki. Jangan lupa adik-adik, kita sama-sama untuk bangkit berdiri dan menyanyikan ayat yang kedua. Tungguinlah Tuhan Yesus, Tuhan dahon dosaki. Lohot rohat itu Yesus, si palua tondiki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nabiriki. Hupasahat matu Yesus, saluhut namoluki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nabiriki. Hupasahat matu Yesus, saluhut namoluki.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, juga dengan orang tuanya di rumah, kami segenap para pelayan dalam ibadah ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi adik-adik dan juga orang tua. Kiranya Tuhan juga memelihara kita ke depan, menjaga kita di tengah-tengah pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita di dalam Kristus Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.